Selamat datang kembali di channel Dewa Investasi bersama MC6 di sini. Bagi Anda yang baru melihat channel ini, silakan Anda subscribe channel ini, kemudian Anda share bila Anda rasa channel ini bermanfaat untuk Anda. Anda perlu tahu sebelum memulai bermain saham. Dilihat dari potensinya, saham menjadi salah satu alternatif pengalokasian dana masa kini yang menguntungkan untuk Anda. Saham bisa menjadi pengalokasian dana yang sangat menguntungkan jika dilakukan dengan baik dan benar. Bermain saham membuat Anda turut menjadi salah satu pemilik perusahaan emiten. Dalam hal ini, penerbit saham. Dengan adanya porsi kepemilikan Anda di sana, artinya Anda berhak atas sekian persen nilai perusahaan. Jika performa emiten bagus, untung besar bisa masuk ke kantong Anda. Saya yakin banyak dari Anda sudah mulai menimbang untuk berpengalokasian dana di saham. Oleh karena itu, kali ini saya mengajak Anda untuk mengenali hal-hal mendasar tentang saham sebelum Anda memutuskan untuk memulainya. Jenis-jenis saham. Hal pertama yang harus Anda ketahui adalah jenis dari saham itu sendiri. Dengan mengetahuinya, Anda bisa memilih jenis mana yang tepat untuk menghasilkan return yang sesuai dengan harapan dan tujuan pengalokasian dana Anda. Secara teoritis, terdapat beberapa penggolongan jenis saham berdasarkan indikator tertentu. Namun, saya merasa kita sebaiknya mengenal jenis saham utama yang berlaku di Indonesia saja agar tidak mengaburkan pemahaman. Jenis saham berdasarkan hak kepemilikan. Satu adalah common stock atau saham biasa. Inilah jenis mayoritas di pasar bursa. Jika memilih saham jenis ini, Anda memiliki hak untuk ikut voting di RUPS dan dividen atau pembagian keuntungan perusahaan yang tidak mutlak. Artinya, dividen baru akan Anda dapat jika keputusan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham bersedia membagikan dividen tersebut dengan besaran yang juga tidak menentu. Dalam jenis saham ini, Anda juga memiliki hak klaim atas aset perusahaan jika terjadi likuidasi. Namun, hak klaim terbatas pada sisa terakhir akses perusahaan setelah dipotong pajak, upah karyawan, kreditur, dan pemegang saham preferen. Yang kedua adalah preferred stock atau saham preferen. Kita bisa menyebutnya sebagai saham prioritas. Saham preferen terbilang cukup jarang di Indonesia. Kalaupun ada, biasanya diadakan oleh perusahaan besar seperti PT Unilever Indonesia Tbk, Semen Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Jika memilih saham jenis ini, Anda berhak atas fixed dividend, dan fixed dividend biasanya cukup aman karena dibayar secara reguler dan pembayaran dividennya diutamakan sebelum pembayaran saham biasa. Saat perusahaan dilikuidasi, pemegang saham preferen berhak mendapatkan klaim aset lebih dahulu dari pemegang saham biasa. Keunggulan lain saham ini, Anda bisa mengkonversi ke saham biasa serta bisa mengambil share sewaktu-waktu. Jenis saham berdasarkan kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar yang dimaksudkan sebagai total nilai saham emiten yang beredar sesuai harga yang berlaku. Nah, berdasarkan nilai penguasaan pasar tersebut, saham terbagi atas 3 jenis sebagai berikut. Saham papan atas atau biasa disebut blue chip
adalah emiten bernilai lebih dari 40 triliun, fundamentalnya baik, kredibilitasnya tinggi, cakupan besar atau luas, mapan, dan dibutuhkan orang banyak. Saham ini sifatnya stabil dan cocok untuk pengalokasian dana jangka panjang. Saham lapis 2 atau second layer, emiten ini bernilai Rp 1-40 triliun, lebih fluktuatif, berada dalam tahap berkembang, namun stabilitasnya sudah mendekati blue chip. Saham lapis 3 atau third layer, emiten bernilai di bawah 1 triliun. Dari ketiga jenis saham di atas, blue chip adalah satu-satunya saham yang layak untuk dicari pada pasar pengalokasian dana saham di Indonesia, sebab saham non blue chip memiliki risiko yang tinggi dengan valuasi yang tidak menentu. Tingkat pengembalian atau return dan resiko atau risk. Hal berikutnya yang perlu Anda tahu adalah bentuk return dan resiko dari saham. Poin ini penting agar Anda paham mengenai apa yang Anda dapat dan mungkin Anda korbankan saat berpengalokasian dana saham, serta bagaimana mengoptimalkannya. Sebelumnya saya sudah katakan jika saham menjanjikan keuntungan besar, untuk itu Anda juga harus ingat bahwa keuntungan besar hanya akan didapat dengan resiko yang besar. Sebagai gambaran, pada tahun 2013, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami fluktuasi yang lebar. Pada akhir Juni 2013, IHSG tercatat 8,9%, naik 400 poin sepekan ke depan. Ternyata IHSG langsung merosot selama 3 hari berturut-turut hingga 5% atau 250 poin. Fluktuasi ini masih merupakan imbas krisis global ekonomi, kenaikan harga minyak, dan aksi investor asing di Indonesia pada tahun tersebut. Return dalam saham atau tingkat pengembalian dalam saham berasal dari dua hal, yaitu capital gain, yaitu keuntungan atas penjualan saham. Capital gain ini Anda dapat jika menjual saham saat harganya di atas harga pada saat Anda membelinya. Dividen adalah keuntungan emiten yang dibagi kepada pemegang saham saat pemegang saham sesuai keputusan RUPS. Sebagaimana saya sudah paparkan dalam bagian jenis saham, pembagian dividen bisa tetap dan bisa pula sesuai kondisi perusahaan. Resiko dalam saham merupakan jenis pengalokasian dana yang sangat beresiko pada dasarnya. Permainan saham memang penuh intrik, banyak kondisi yang tidak terduga sehingga seringkali orang yang sudah memiliki jam terbang tinggi berpengalokasian dana saham pun malah mencatat hasil pengalokasian dana yang tidak terlalu banyak. Banyak pula yang tidak terhindar dari kerugian. Dalam saham, Anda harus siap dengan resiko utama berikut ini. Yang pertama, capital loss atau selisih negatif dari jual saham dengan nilai beli. Sederhananya, Anda menjual saham dengan harga lebih rendah dari harga belinya dulu. Likuidasi emiten berikut. Jika emiten bangkrut, Anda sebenarnya memiliki hak atas perusahaan sesuai porsi kepemilikan saham Anda. Namun, jika emiten ternyata tidak memiliki aset yang tersisa setelah melunasi hutang, pajak, dan pegawai, maka Anda harus merelakan saham-saham Anda hangus tanpa mendapatkan pengembalian apapun. Jika kita mengacu pada teori, ada dua jenis resiko dalam saham, yaitu resiko sistematis dan tidak sistematis. Resiko sistematis berasal dari pengaruh eksternal
pasar secara makro, misalnya perubahan kurs falas, suku bunga, dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, resiko tidak sistematis berasal dari dalam industri. Contohnya struktur modal, struktur aset, dan likuiditas perusahaan tersebut. Resiko ini masih bisa Anda tekan dengan diversifikasi pos saham. Bagaimana? Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian share, kemudian jangan lupa di komen bahasan-bahasan apa saja yang seharusnya ada atau dimunculkan di channel ini atau dikembangkan di channel ini. Selamat menikmati, jangan lupa bahagia dan semoga cuan selalu.